Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Ibu Sri Mariati. Saya mengajar mata pelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, ternyata kita sudah masuk ke bab 2, ya. Jadi kita udah move on nih di bab 2, tapi bab satunya jangan dilupain ya, tentang pengukuran dan satuan. Oke, yang pertama saya mau tanya dulu nih, kira-kira bab 2 itu kita belajar tentang apa coba? Sekarang buka LKS halaman 18. Nah, di halaman 18 itu kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi apa sih? Ada yang udah pernah dengar belum? Atau ada yang udah tahu arti dari klasifikasi itu apa? Nah, sebelumnya kan kita sudah pernah membahas kalau makhluk hidup itu tidak hanya manusia saja. Ada apa aja? Makhluk hidup itu ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu artinya pengelompokan, ya, pengelompokan makhluk hidup. Jadi, dikelompokkan lagi nih agar apa? Agar lebih mudah dipahami. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke halaman berapa nih? 19, ya. Di halaman 19, subbab yang pertama kita akan belajar tentang ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Nah, subbab yang pertama itu kita akan belajar ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Benda itu ada apa aja? Ada batu, ada apa aja pokoknya yang ada di sekeliling kalian deh. Terus ada meja, ada kursi, ada papan tulis. Nah, itu semua merupakan benda di lingkungan sekitar. Nah, dari situ kita bisa mengidentifikasi benda-benda itu berdasarkan apa? Yang pertama, yaitu berdasarkan bentuk bendanya. Kalau kita udah tahu nih tadi jenis-jenis benda, kira-kira kita pasti tahu kan bentuk benda itu ada apa aja? Ada yang bentuknya lonjong, ada yang bentuknya bulat seperti bola, ada yang bentuknya persegi, ada yang bentuknya jajar genjang, dan masih banyak lagi. Itu masuk ke dalam bentuk bentuk benda. Yang kedua itu ada ukuran benda. Ukuran benda itu kan berbeda-beda juga. Nggak semua benda itu bentuknya ukurannya besar ya. Ada yang ukurannya kecil atau mini atau minimalis, ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya sedang. Itu tergantung dari bendanya. Contohnya itu kayak kita bedain antara kerikil dan batu gunung. Ya. Kalau kerikil itu kan biasanya kecil-kecil ya. Terus sedangkan batu gunung itu relatif lebih lebih besar. Nah, dia diidentifikasikan ke dalam ukuran benda. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga itu ada warna benda, ya. Kalian pasti bisa membedakan kan di setiap warna. Misalnya tembok rumah. Tembok rumah di setiap rumah itu kan berbeda-beda kan warnanya. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya merah, ada yang warna-warni bahkan. Nah, itu masuknya ke dalam warna benda. Selanjutnya itu ada keadaan permukaan benda, ya. Keadaan permukaan benda, misalnya keadaannya itu ada yang kasar, ada yang halus. Nah, itu masuk ke dalam keadaan permukaan benda. Selanjutnya itu ada bahan penyusun benda. Kalau bahan penyusun benda itu misalnya kayak kain. Kain itu biasanya terbuat dari apa? Dari serat, mau serat alami ataupun serat buatan ataupun serat tumbuhan. Nah, itu bisa dijadikan sebagai bahan penyusun benda. Saya menjelaskan dengan singkatnya saja ya, agar lebih mudah dipahami. Nah, karakteristik-karakteristik yang tadi disebutin di atas itu, yang ada 5 itu, berbeda tentunya dengan makhluk hidup. Kalau tadi kita ngomongin benda, kalau benda itu kan biasanya tak hidup ya atau mati. Nah, kalau makhluk hidup, hidup berarti dia
memiliki karakteristik yang berbeda dari benda mati. Seperti apa ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalau udah ngomongin makhluk hidup berarti udah move on nih ke hewan, manusia, dan tumbuhan ya. Ciri makhluk hidup yang pertama itu pasti bergerak. Semua makhluk hidup itu pasti bergerak ya kan? Meskipun tumbuhan tidak terlihat gerakannya, tapi sebetulnya dia ini bergerak loh. Jadi nggak cuma manusia dan hewan, tumbuhan pun bergerak. Kalau yang ini pasti udah pada ngerti lah. Kalau tumbuhan itu bergerak mengikuti arah cahaya matahari atau akar tumbuhan. Akar tumbuhan tuh lama-lama makin menjalar ke bawah kan. Makin kuat tumbuhannya, maka akarnya pun semakin ke bawah, semakin banyak. Nah, itu menunjukkan bahwa tumbuhan itu bergerak. Kalau manusia dan hewan, dia itu kan ada memiliki memiliki kaki atau memiliki tangan yang bisa digerakkan seperti yang sedang saya lakukan sekarang. Itu salah satu contoh kalau misalnya makhluk hidup itu bergerak. Contoh maksud saya yang kedua, ciri-ciri yang kedua. Yang pertama, makhluk hidup itu bergerak. Yang kedua, makhluk hidup itu pasti bernafas. Ya, benar, bernafas. Nah, bernafasnya seperti apa kalau manusia dan hewan? Dengan cara menghirup oksigen, kita hirup, dan kita keluarkan karbon dioksida. Itu cara manusia dan hewan dalam bernafas. Selain kalau manusia bernafas menggunakan apa? Namanya paru-paru. Ya, manusia menggunakan paru-paru. Kalau hewan juga ada yang bernapas menggunakan paru-paru, ada yang bernapas menggunakan insang. Contohnya apa? Ikan. Selanjutnya ada yang bernafas menggunakan kulit. Contohnya apa? Contohnya adalah ular. Ya, ular bernafas menggunakan kulit. Sedangkan kalau misalnya tumbuhan bernapas dengan cara respirasi tanaman. Jadi makhluk hidup pun bernapas, gak cuma manusia dan hewan. Itu merupakan ciri yang kedua. Oke, ciri makhluk hidup yang ketiga itu adalah membutuhkan nutrisi. Artinya apa? Artinya manusia, hewan, dan tumbuhan itu memerlukan makanan agar kita mempunyai energi, ya. Jadi tanaman itu bagaimana menghasilkan makanannya dengan cara fotosintesis. Sedangkan kalau misalnya hewan, misalnya itu kambing tuh makannya apa? Rumput. Kalau manusia makanannya apa? 4 sehat, 5 sempurna. Seperti itu ya. Nah, untuk ciri yang keempat artinya tumbuh dan berkembang. Kalau misalnya hewan itu misalnya kayak kupu-kupu. Ya, kupu-kupu dari apa dulu? Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Manusia dari bayi sampai dewasa. Begitupun dengan tumbuhan. Tumbuhan pun tumbuh dan berkembang dari mulai biji sampai berbuah. Selanjutnya itu ciri yang kelima. Ya, yang kelima itu berkembang biak. Artinya berkembang biak itu menghasilkan keturunan. Manusia juga menghasilkan anak, terus hewan pun seperti itu, berkembang biak artinya bereproduksi untuk menghasilkan keturunan, anakan baru. Itu artinya berkembang biak. Selanjutnya, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Contohnya misalnya tumbuhan kaktus hidup di daerah kering. Nah, dia menyesuaikan tuh menyimpan air di dalam duri-durinya itu. Selanjutnya juga ada kaki bebek. Kenapa kaki bebek ada selaputnya? Nah, itu untuk memudahkan bebek tersebut berenang atau ketika dia mencari makan di sungai. Itu maksudnya dari menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang selanjutnya ada menanggapi rangsangan. Misalnya ketika kita lagi diem, tiba-tiba kita dicubit, pasti kita refleks bilang au atau sakit
kayak gitu kan. Nah, itu maksud dari menanggapi rangsang. Kalau misalnya tumbuhan itu contohnya ada pada tumbuhan putri, putri malu. Ketika disentuh, dia akan kuncup. Nah, itu yang dimaksud dalam menanggapi rangsang. Oke, teman-teman dan adik-adik sekalian, mungkin itu saja pertemuan kali ini ya, pertemuan pertama di bab kedua. Nah, untuk minggu ke depan kita akan review atau kita akan ulas lagi dengan latihan soal. Jangan lupa dikerjakan soalnya ya. Oke, sekian dari saya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.